Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah. Di zaman perjuangan Indonesia, ada banyak ulama dan ahli sufi yang tampil sebagai pejuang melawan penjajahan. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Siapakah ulama dan ahli sufi dari Makassar ini? Ikuti terus tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Merujuk catatan lontara yang diwariskan Kerajaan Goa Talo, disimpulkan bahwa Syekh Yusuf lahir pada 3 Juli tahun 1628 Masehi, bertepatan dengan 8 Syawal 1036 Hijriah. Dengan demikian, Syekh Yusuf lahir setelah 2 dekade pengislaman Kerajaan Goa Talo oleh ulama Minangkabau, yakni Syekh Abdul Makmur yang dikenal juga dengan sebutan Datuk Ribandang. Sementara itu, catatan lontara riwayat Tuanta Salamaka Rigoa menyebutkan bahwa ayah dari Syekh Yusuf bernama Galarang Mancolo yang merupakan saudara dari Raja Goa Sultan Alauddin Imangrang Daeng Marabia, Raja Goa yang beragama Islam. Sultan Alauddin menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 1603 Masehi. Adapun ibu kandung Syekh Yusuf tak lain adalah Aminah binti Dampang Kokmara, seorang keturunan bangsawan Kerajaan Talo. Perjuangan melawan penjajahan dan mempertahankan kedaulatan di Nusantara menyebabkan Syekh Yusuf diasingkan di Ceylon atau Sri Lanka dan Afrika Selatan. Beliau tidak hanya milik masyarakat Bugis, juga tidak ulama milik Indonesia saja, tapi tercatat sebagai ulama internasional. Pada tahun 1994, Presiden Afrika Selatan menetapkan Syekh Yusuf sebagai pejuang kemanusiaan. Di Indonesia sendiri, Syekh Yusuf dianggap seorang waliullah yang menyambungkan sanad keilmuan, menggerakkan perjuangan melawan kolonialisme. Bahkan diyakini sebagai seorang ulama yang mewariskan jejaring tarekat yang dianut oleh keluarga dan muridnya hingga saat ini. Dalam perjuangannya, Syekh Yusuf berhasil melakukan perubahan penting dalam dakwanya sebagai seorang ulama besar. Beliau dikenal di Kesultanan Banten, Tanah Bugis atau Sulawesi Selatan, Ceylon di Sri Lanka, dan Cape Town pada Afrika Selatan. Dalam masa pengasingannya, beliau mengembangkan Islam dengan mengajarkan warga. Pada tahun 2009, Syekh Yusuf mendapatkan penghargaan Oliver Tambo, penghargaan sebagai pahlawan Afrika Selatan. Penghargaan ini diterimanya atas jasa besarnya menginspirasi warga. Lahir di Tanah Bugis, Syekh Yusuf mendapatkan pembelajaran pendidikan Islam dari keluarga dan ulama di kampungnya. Beliau mengaji Quran kepada Daeng Rita Masang. Kemudian beliau belajar ke pesantren Bantoala untuk mengaji ilmu bahasa seperti nahwu, sorab, balaghah, dan mantik. Pada saat itu, beliau sempat mengaji langsung kepada ulama asal Yaman, yakni Syed Ba'lawi bin Abdullah, yang dikenal sebagai Al-Alamat Tahir, pengasuh pesantren Bontoala. Setelah menghatamkan kajinya di pesantren Bontoala, beliau melanjutkan mengaji pada Syekh Jalaluddin Aidid, ulama asal Aceh yang mengembara ke Bugis. Di bawah asuhan Syekh Jalaluddin di pesantren Cikoang, Syekh Yusuf sempat mengaji beberapa tahun. Hingga kemudian Syekh Yusuf diutus oleh Syekh Jalaluddin untuk belajar ke Tanah Hijaz dan mengaji lebih mendalam lagi kepada ulama-ulama Hijaz. Pada tanggal 22 September tahun 1644 Masehi, Syekh Yusuf berangkat menuju Hijaz dengan menggunakan kapal penumpang. Pada saat itu, transportasi laut dari kawasan timur Nusantara melalui Banten untuk menyusuri Selat Malaka, menembus kawasan pesisir Arab. Ketika singgah di Banten, Syekh Yusuf berkenalan dengan putra mahkota kerajaan Banten, yakni Abdul Fattah, yang merupakan putra dari Sultan Abu Al-Mufakir Abdul Qadir, penguasa kerajaan Banten. Selain Banten, dalam perjalanannya Syekh Yusuf singgah di Aceh. Di kawasan Serambi Mekah ini, Syekh Yusuf melakukan komunikasi dengan ulama dan pemimpin tarekat Al-Qadiriyah di Aceh, yakni Syekh Muhammad Jilani bin Hasan bin Muhammad Hamid Al-Raniri. Ketika singgah di Banten dan Aceh, Syekh Yusuf menghabiskan waktu selama sekitar 5 tahun untuk melakukan interaksi dengan ulama setempat. Dalam perjalanan panjangnya,
Syekh Yusuf singgah di Yaman atas saran dari gurunya selama di Aceh, yakni Syekh Muhammad Jilani. Di Yaman, Syekh Yusuf berguru kepada Syekh Abu Abdillah Muhammad Abdul Baqi yang wafat tahun 1664. Seorang ulama terkenal di Yaman, Khalifah Tarekat An-Naqsabandiyah. Syekh Yusuf tidak berhenti di satu titik, di satu guru saja. Ia terus berupaya menyegarkan dahaga spiritual, dahaga pengetahuannya. Dalam pengembaraannya, Syekh Yusuf meneruskan perjalanan ke Bandara Az-Zubaid, berguru kepada Syekh Ali Al-Zubaidi, wafat pada tahun 1084 Hijriah, seorang muhaddis dan sufi. Dengan Syekh Ali, Syekh Yusuf mendapatkan ijazah tarekat dari silsilah keluarga Al-Sa'adah Al-Ba'alawiyah. Perjalanan panjang di Yaman diteruskan menembus Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Syekh Yusuf menuju Madinah, ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kota ini, Syekh Yusuf berguru kepada Syekh Ahmad Al-Qusaisi, wafat pada tahun 1661 Masehi. Kemudian Mulla Ibrahim Al-Qaurani dan Hasan Al-Ajami. Tiga ulama inilah yang menjadi referensi keilmuan dan tradisi tasawuf yang menyambungkan jaringan ulama Nusantara dengan ulama Haramain. Syekh Yusuf masih belum puas dengan dahaga pengetahuan dan kehausan akan guru yang mencerahkan. Ia terus berjalan menuju Sam, Damaskus, dan Turki. Di Sam, Syekh Yusuf memperdalam pengetahuan dan mengasah kepekaan batin kepada beberapa guru. Di antaranya yakni Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad Al-Khalwati Al-Quraisy. Setelah berkelana di Sam dan Turki, Syekh Yusuf kembali ke Mekah untuk mengaji dan mengajar. Ketika musim haji tiba, Syekh Yusuf mengajar santri-santri Nusantara, terutama yang berasal dari kawasan Bugis. Di antara murid-muridnya ialah Syekh Abul Al-Fats Abdul Basil Ad-Darir atau Tuan Rappang, Abdul Hamid Karaeng Karungrung, dan Abdul Qadir Majeneng. Mereka lah yang kemudian meneruskan ajaran tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf di tanah Bugis. Begitulah kisah pengembaraan intelektual Syekh Yusuf Al-Majkasari. Berkat kedalaman ilmu agama dan kesufiannya, beliau menjadi ulama yang karismatik, sehingga sangat berpengaruh dan dengan mudah menggerakkan perlawanan terhadap kolonialisme. Semoga Allah Ta'ala selalu merahmati beliau. Amin Allahumma amin.